Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan sekarang untuk membahas cuplikan video berita terbaru tentang timnas Indonesia kita hari ini. Berita bola apa saja yang menjadi pembahasan kita dan semoga ini bisa memberikan informasi kepada teman-teman semua. Yang pertama ini, ya, pantaskah beliau bilang gini ke timnas? Midin bilang bagus tidak lolos round 3 kualifikasi Piala Dunia karena belum tentu juga masuk Piala Dunia. Justru itu akan jadi celah turunnya peringkat FIFA jika round 3 banyak kekalahannya. Kita lihat saja Indonesia yang akan turun sendiri peringkat FIFA jika di grup nanti banyak kalah. Malaysia tidak perlu bekerja keras, biarkan peringkat Indonesia turun sendiri. Ini hanya bentuk iri hati saja ya. Bentuk kedengkian ya. Aduh. Kita lihat saja nanti ya. Kiper Martin Paes lolos sidang CAS. Erick Thohir proses masalah kiper FC Dallas. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Tambah amunisi baru. Gas. Logikanya masuk coach. Yang bisa hentikan program naturalisasi adalah pemain lokal. Mereka harus berjuang kalau tak mau kalah saing. Betul sekali coach. Itu baru bilang realistis. STY tinggal tunjuk aja. Tunjuk saja. Tinggal tunjuk, langsung melakukan pemanasan. Nifar sama sayur. Egi. Pun harus berapa gol yang juga dicetak. Permainan kebanggaan kaum Towel. Mengatasi Timor Leste saja kita kewalahan. Mencetak gol yang masih sangat sulit buat tim kita ya. Gol kita saksikan ini adalah peluang-peluang yang dimiliki oleh kedua tim. Ya, ini adalah Bambang Pamungkas. Ini babak pertama tadi ya. Masih bisa ditangkap walaupun sempat terlepas. Oke, ini zaman dulu ya, kebanggaan Bung Towel katanya ya. Dengan adanya kesepakatan ini, tim nasional Belanda itu tim nasional versus Belanda akan datang ke Indonesia. Really? Ya, akan datang ke Indonesia. Berarti kita akan mendapatkan suatu tontonan yang baik kalau tim senior Belanda datang. Luar biasa bermain. Bukan tidak mungkin ya, artinya untuk berikut ya sudah dipersiapkan. Satu-satunya negara yang sudah pernah jadi juara dunia tapi belum jadi juara Piala Eropa adalah Inggris. Inggris juara dunia tahun 66 tapi belum pernah sekalipun juara Piala Eropa. Dari masa ke masa selalu ada player number 10. Cuma di Euro 2024 ini kok saya merasa agak kering. Bukan nggak ada, tapi spesial. Ya, karena mungkin sudah mulai nggak laku di mengkritik timnas. Sekarang Bung Towel mulai mengkritik pemain-pemain Eropa ya. Sudah mengkritik pemain Eropa. Taunya memang bisa mengkritik. Nah, itu kan Bung Towel tahu. Satu-satunya negara yang berhasil mendapatkan Piala Dunia tanpa dia harus menangkan Piala Eropa adalah Inggris. Sama halnya, Bung Towel, Indonesia kan nggak perlu untuk mendapatkan juara AFF, ya, karena kan tingkatnya Asia lebih tinggi ya. Tapi sudah berhasil masuk Piala Asia dan bahkan mendapatkan juara 4. Gimana dulu Towel? Lagi rame tentang lambang Garuda yang didaftarin sama PSSI, ini dia. sama Erigo. Lambang Garuda ya. Yang Mills-nya sekarang komplain, katanya yang Mills itu logo yang didaftarin PSSI dan itu menjadi milik masyarakat Indonesia. Gua kasih dari undang-undang intellectual property rights aja ya, bahwa kalau lo daftar kelas 25 yaitu merek termasuk logo, memang itu first to file system. Siapa yang daftarin pertama itu yang menjadi pemilik merek tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah logo Garuda bisa didaftarkan atau tidak? Nah, kalau menurut undang-undang, logo negara atau simbol negara tidak bisa didaftarkan. Tetapi kemudian ketika dikreasikan dengan ada badge-nya, ada variasinya, apakah bisa didaftarkan atau tidak? Nah, ini tergantung dari Dirjen Kumham apakah akan didaftarkan atau tidak. Jadi kalau katanya yang Erigo melalui Sadat udah terdaftar, yang PSSI gue dengar masih dalam permohonan, jadi belum terdaftar. Nah, kemudian kalau Mil sekarang bilang itu milik mereka dan juga milik masyarakat Indonesia, ya sekarang tergantung dari Dirjen Kumham tadi apakah bisa mendaftar atau tidak. Tapi message gua
ya nggak usah ribut-ribut lah ya, ini kan bisa diobrolin, ini kan pasti mungkin Ya, sponsor lama. yang ribetnya itu masyarakat Indonesia, netizen yang meribetkannya. Sindiran Justin Hubner, bentuk Ya rasa nggak apa-apa bangga ke juga Indonesia. lah ya. Justin juga kan biasa ya, dia pesan Allah lu dulu nggak mau, sekarang mau lu. Ya kita inilah. Artinya dia juga, artinya rasa ininya tinggi juga udah kan. Rasa kebanggaan dia tinggi banget loh. Artinya sekarang pemain diaspora kita ini pun udah bangga bisa main di Indonesia. Itu satu poin penting itu. Jadi dia bukan merasa seperti inilah gitu ya. Main di mana gitu, enggak. Bangga dia sekarang. Bangga dia. Seberapa jago oleh Romeni, penyerang keturunan yang dikabarkan akan dinaturalisasi oleh tim nasional Indonesia untuk menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Kita tahu Sinteyong sendiri yang mengungkapkan bahwa lini depan kita perlu dievaluasi, khususnya untuk menghadapi round 3 nanti. Dan makin kencang kabarnya bahwa penyerang yang akan dinaturalisasi adalah oleh Romeni. Walaupun belakangan S2 PSSI membantah bahwa belum ada proses untuk menaturalisasi pemain tersebut. Tapi ya ini kan belum ada proses ya. Tapi STY sudah mulai melirik ya, bukan STY tapi Pak Erick Thohir. belum aja, bisa jadi selepas itu memang akan ada proses itu. Saya harap sih ada ya. Nah, sebenarnya seberapa jago oleh Romeni? Ini adalah pemain era divisi 15 kali. Ada Makanya cuplikan ya? Enggak ada cuplikan. Next aja. Soal dasar dari membangun Pasti ini yang sepak kalian bola. cari. Bahwa dalam proses pembentukan atau bahkan TC Timnas U23 kan ada situasi. Yang turun tangan kan ketua umum. Tarik rem darurat gitu loh. Bahwa ada yang tergores di klub ada. Ada yang sudah bicara dari klub ada. Contohnya Borneo. Bahkan dengan sangat clear kalimatnya kan eksplisit. Pelatih Sinteyong ngomong langsung. Bicara. Karena itu memang catatan buat Sinteyong selama ini itu kurang komunikasi, relasi kurang dekat dengan klub dan para pelatih. Kan sampai eksplisit, jangan sembunyi terus di belakang ketiaknya Erick Thohir, ketua umum gitu kan. Kan kita harus jaga football family ini. Saya kebetulan punya komunikasi dengan para sahabat-sahabat pelatih atau apapun, ada yang tergores. Pak Sumarji dengan baik tadi menyatakan dan saya notice mengucapkan terima kasih pada klub Liga 1 karena Pak Marji menyadari prosesnya. Tapi alangkah lebih baik dan itu akan sangat bagus saya bilang seorang pelatih menyatakan itu, nggak ada yang berat dengan itu. Tidak ada yang dirugikan, malah akan meninggikan derajatnya Sinteyong menjadi seseorang yang besar. Kan ini nilai sepak bola, bukan soal basa-basi nggak perlu, bukan. Ini hal paling fundamental daripada membangun sepak bola dan olahraga. Harus tahu filosofinya. Baik. Ya, langsung saja silakan Coach Syafin Football family ditanggapi. atau prestasi? Ya enggak lah, I mean kalau selama ini tidak ada Sintayong, selama ini selalu football family dijaga silaturahmi bla bla bla. Sebagus apa sih timnas kita selevel selama ini? Kan enggak. Prestasi kita kan bisa dibilang sangat jauh di bawah prestasi kita sekarang. Sekarang kita mau silaturahmi ini itu dan lain-lainnya atau kita mau berprestasi sebagai timnas. Yang bilang silaturahmi siapa? Silaturahmi. Kalau terlalu arogan untuk silaturahmi bilang terima kasih. Pak Marji aja Ini bisa. kan tidak sulit. Kalau kita mengapresiasi timnas ini nggak perlu merendahkan timnas Itu sebelumnya. tugas Pak Itu Sumarji adalah insan sebagai- olahraga. Alah, dia bilang timnas ini tidak perlu merendahkan timnas sebelumnya. Padahal dia sendiri yang merendahkan timnas ini dan membandingkan timnas sebelumnya. Gimana? Ngaca dong Bung Towel. Sepak bola ini benar-benar dahsyat banget di Indonesia. Ya. Asli sebuah fenomena yang belum pernah gue melihat, bahkan di negara lain tidak. Senior yang mungkin karena kita ini lapar prestasi ya. Bertahun-tahun sepak bola itu nggak ada prestasinya. Bahkan selama gue tinggal di Indonesia 25 tahun, baru sekali ini kita benar-benar berprestasi. Nggak di senior, tapi juga di U23. Dan rakyat Indonesia itu benar-benar menikmati. Kalau lihat nobar di kota-kota kecil, alun-alun, gila begitu banyak penonton. Kemarin yang kita kalah lawan Uzbek, GBK full.
Dan the whole Indonesia pas kita menang lawan Korea di Ambon, pawai pakai bendera merah putih. Anda, Coach Justin, juga komentar Anda di media itu juga buat saya sangat menyakitkan itu. Anda membanding-bandingkan Marcelino dengan Ronaldo. Ya, Anda punya banyak follower dan apa yang Anda katakan itu seolah-olah itu adalah kebenaran semua. Bisa jadi saya setelah ini mungkin akan mendapat hujatan juga, kritikan juga, karena saya tidak mendukung pendapat Anda itu, gitu. Ya, jadi tolong ketika mengevaluasi pemain, kalau saya bicara soal Anda membandingkan siapa dia, ya itu yang saya baca ya. Dia bukan Ronaldinho. Nah, pertanyaan saya juga sama, Anda siapa gitu? Ya, berani memberikan kritik yang begitu besar, yang begitu menyakitkan buat Marcelino. Saya sebagai mantan pemain nasional merasa sangat tersakiti itu. Oke, Ya, baik. ketika cara Anda menghakimi pemain nasional, pemain muda berbakat, pemain masa depan kita itu dengan cara seperti itu. Ya. Anda, Coach Justin, juga komentar Anda di media. Oke, makin hari makin panas, kita lihat saja ya. Oke, jadi intinya semua pembahasan tentang timnas ini adalah karena seperti yang Coach Justin katakan tadi, bahwa kita semua rakyat Indonesia ini benar-benar lapar dan haus tentang prestasi. Dari sepak bola kita selama puluhan tahun itu nggak pernah ada prestasi yang se-close sekarang, sedekat sekarang dengan Piala Dunia dari yang dicapai oleh timnas Indonesia dalam sepak bola, bidang sepak bola. Ya, tapi memang sepak bola ini benar-benar powerful sekali, teman-teman ya. Itu kita baru selesai melakukan pemilihan umum dan itu sangat-sangat keras sekali untuk isu di mana itu membuat ada beberapa kubu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, perpecahan. Tapi seperti semuanya disapu bersih oleh sepak bola yang dimana ini seperti mempersatukan kita dan kita sudah tidak lagi membahas soal perpolitikan yang ada. Benar nggak guys? Ya memang luar biasa, sangat powerful. Tulis di kolom komentar pendapat kalian soal berita yang kita saksikan tadi. Saya Vicky Himpong pamit dulu. See you on the next video and God bless. Bye guys.